Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sahabat semua, kali ini kita akan membahas materi tentang inverse fungsi. Nah, fungsi inverse. Nah, sebelum kita membahas soal-soalnya, perlu kita jelaskan konsepnya. Jika kita mempunyai fungsi f sama dengan a, b, di mana a itu anggota himpunan a dan b itu dan b itu anggota himpunan b. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh inverse fungsi dengan membalikkannya, gitu ya. Oke, kita peroleh inverse fungsi, artinya kebalikan dari fungsi ini. Jadi kita bisa tulis kebalikan fungsi itu jadinya f inverse. Bisa kita tulis dalam bentuk B, A gitu ya, dimana B anggota himpunan B dan A anggota himpunan A. Jadi lambang inverse itu ada pangkat negatif 1 di atas. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk diagram panah, ini misalkan ini X gitu ya, dan di sini Y gitu. Maka dari sini ke sini misalkan kita sebut dengan F, fungsi F, maka kebalikannya dari kiri ke kanan sini, ini inverse-nya, begitu ya. Jadi kita bisa definisikan definisi inverse fungsi. Definisi inverse fungsi, dimana jika fungsi itu a ke b, nah a ke b kita tulis dengan fungsi dimana a, b, dimana a itu anggota himpunan a dan b anggota himpunan B, dan D anggota himpunan B. Maka inverse fungsinya, inverse fungsi F adalah, kita tulis tadi F inverse, dimana kita balikkan tadi, berarti B ke A gitu ya, B ke A, kita tulis F inverse sama dengan B, A, dimana B itu anggota dari himpunan B dan A itu anggota dari himpunan A. Nah, ini definisi dari inverse fungsi. Ya, kita coba ke contoh. Diketahui fungsinya dalam bentuk pasangan berurutan 2,5
negatif 2,1, kemudian negatif 1,1, kemudian 0,3, kemudian 1,4. Nih, kemudian ditanya F inverse-nya berapa? Gini ya. Jadi coba kita jawab berdasarkan definisi tadi. Nah, kita bisa langsung jawab dengan pasangan berurutan juga atau dengan diagram panah. Kalau kita buat diagram panahnya, kita buat sini. Berarti di sini domainnya min 2, min 1, 0, 1. Jadi negatif 2, negatif 1, 0, 1. Kemudian sebelahnya 1. Satunya ada 2 kali, kemudian 3, 4. Tinggal kita hubungkan negatif 2 ke 1, negatif 2 ke 1, kemudian negatif 1 ke 1 juga, 0 ke 3, 0 ke 3, 1 ke 4. Ini tadi ke sini dikasih nama F gitu ya. Maka inversenya kebalikannya. Jadi kita bisa tulis seperti tadi. Jadi yang ini kita tulis sebelah kiri. 1, 3, 4. Di sini negatif 2, negatif 1, 0, 1. Nah, 1 ke negatif 2, 1 ke negatif 1. Berarti 1 ke negatif 2, 1 juga ke negatif 1. Kemudian 3 ke 0. 3 ke 0. Kemudian 4 ke 1. Ini ke sini namanya inverse fungsi. Gitu ya sahabat ya. Jadi begini, contohnya diketahui tadi negatif 2,1, negatif 1,1, 0,3, 1,4 kita tuliskan dalam diagram panah. Ini adalah merupakan sebuah fungsi. Kenapa? Karena semua anggota himpunan ini memiliki pasangan tepat satu atau hanya satu di himpunan sebelah kanan, himpunan B atau kita kasih nama. Nah, sementara inverse fungsinya ini hanya relasi. Jadi hasilnya ini tadi fungsi, ini hanya relasi biasa. Relasi biasa saja, bukan sebuah fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan ini yang memiliki dua pasang ya, dua temannya di sebelah sini di kodomainnya. Jadi ini hanya merupakan relasi biasa. Jadi inverse fungsi dari ini bukan merupakan sebuah fungsi, tapi hanya relasi biasa. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Sekarang kita akan membahas fungsi inverse. Artinya fungsi inverse. Nah, suatu fungsi mempunyai fungsi inverse jika dan hanya jika itu fungsinya fungsi bijektif atau fungsinya berkorespondensi satu-satu gitu ya. Jadi syarat sebuah fungsi punya fungsi inverse gitu ya, itu dia harus fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu.
korespondensi 1 1. Nah, begitu ya. Jadi banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B. Jadi setiap anggota domain punya teman satu dan setiap kodomain punya teman satu di domain itu. Tak boleh bercabang panah-panah ya. Jadi bisa kita tulis. Ini merupakan syaratnya. Syarat sebuah fungsi punya fungsi inverse gitu ya. Contoh, kita punya f fungsinya 1,3, kemudian 2,3, kemudian 3,3, kemudian 4,3. Ini f-nya. Apakah inverse-nya merupakan sebuah fungsi gitu ya? Apakah inverse-nya merupakan sebuah fungsi? Kita cek inverse-nya. F inverse-nya berarti bisa kita tulis, kita balikkan, berarti ini jadinya 3,1, kemudian 3,2, kemudian ini 3,3, kemudian ini jadinya 3,4. Nah, ternyata inverse-nya bukan sebuah fungsi. Kenapa? Karena domainnya 3 ini punya kawan semua ya, Bang. 3 ke 1, 3 ke 2, 3 ke 3, 3 ke 4 gitu ya. Jadi bukan fungsi. Jadi inverse-nya bukan sebuah fungsi. Kenapa? Karena ada anggota domain itu mempunyai pasangan lebih dari 1. 3 ke 1, 3 ke 2, 3 ke 3, 3 ke 4. Jadi ini bukan fungsi. Apanya? Inverse-nya bukan sebuah fungsi. Kemudian kita coba lagi contoh kedua. Kita disuruh ngecek apakah nanti inverse-nya merupakan sebuah fungsi. Misalkan kita punya fungsinya negatif 2,1, kemudian negatif 1,4, kemudian 0,5, kemudian 6,7. Nah, coba kita lihat, kita akan jawab inverse-nya dalam bentuk diagram panah. Tulis ini. Nih. Berarti di sini yang kita tulis yang sebelahnya dulu, yang sebelah kanan. 1457. 1457, ya kan? Ini negatif 2, negatif 1, 0, 6. Jadi 1 ke min 2, 1 ke negatif 2, kemudian 4 ke negatif 1, 4 ke negatif 1, kemudian 5 ke 0, 5 ke 0, kemudian 7 ke 6. Nah, ternyata ini tadi F inverse-nya, ternyata inverse-nya merupakan fungsi. Ternyata inverse-nya merupakan sebuah fungsi.